Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ibn Agila Saidi. Saya dari program studi agama Islam semester 6. Saya akan mereview apa yang telah saya pelajari dari Bapak Matsai mengenai hukum dalam Islam atau hukum jinayah dalam Islam. Apakah ada relevansi atau keterhubungan dengan hukum pidana pada saat ini. Jadi kita harus mengetahui dulu konsep dari fikih jinayah tersebut. Fikih jinayah ini sangat penting dalam kita bahas dalam kajian tindak pidana dan juga saksinya, di mana fikih ini termasuk idhofah. Fikih jinayah ini termasuk dari idhofah. Fikih artinya berbentuk atau berfungsi sebagai mudhof, sedangkan jinayah ini berfungsi sebagai mudhof ilaih. Fikih artinya ini adalah pengetahuan secara mendalam, sedangkan idhofah ini adalah melakukan dosa. Secara istilah, fikih jinayah ini adalah ilmu yang membahas tentang syarat yang berkaitan dengan kriminalitas dalam Islam, di mana akan diatur atau diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ada 4 sumber dalam fikih jinayah. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas, di mana ini sudah berurutan. Artinya ketika tidak ada dalam Al-Quran maka kita bisa mengambil dari hadis, ketika tidak ada dalam hadis maka kita bisa mengambil dari ijma' atau kesepakatan para ulama, ketika tidak ada dalam ijma' atau kesepakatan para ulama kita bisa mengambil dari qiyas. Selain itu ada juga pokok atau dasar-dasar yang atau sumber yang menjadi fikih jinayah di sini, seperti urf, kebiasaan masyarakat yang bisa diakui dalam hukum Islam, atau juga kita mengambil dari mazhab atau pendapat dari para sahabat gitu. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum yang ada dalam fikih jinayah. Yang pertama itu adalah hudud. Hudud itu berasal dari kata had, yang artinya adalah memisah atau berpisah. Nah, dalam hukum Islam ini, hudud itu adalah saksi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga hadis. Artinya setiap manusia itu tidak boleh menentukan jenis dan juga hukuman yang telah ditetapkan dalam hudud ini. Menurut mayoritas para ulama itu menjelaskan hudud itu ada 7 jarimah atau ada 7 kejahatan. Salah satunya itu adalah pencurian. Terus yang kedua itu adalah kisos. Kisos di sini berasal dari kata qasos, yang artinya adalah pembalasan, di mana perbuatan saksi ini akan dibalas setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tersebut. Misalnya harus sama ya pembalasannya itu. Menurut Imam Syafi'i, ketika seorang itu membunuh, maka hukuman kisosnya itu adalah dengan cara dibunuh juga. Apabila seorang itu dibunuh dengan batu, maka harus dibunuh dengan batu juga. Itu adalah kisos. Yang ketiga adalah takzir. Takzir di sini yaitu adalah saksinya itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Artinya ketika misalnya kita melanggar korupsi, atau kita suap, atau kita bahkan melanggar apapun, misalnya seperti melanggar lalu lintas, maka kita hukumannya itu diserahkan kepada hakim. Bisa kita diberikan peringatan, didenda, atau bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah takzir. Apakah ada tantangan atau perbandingan antara hukum jinayah dengan hukum modern? Ya, jelas tentu ada. Misalnya kita akan membahas tentang fikih hukum jinayah yang ada di Aceh, yaitu adalah misalnya dalam perzinahan itu dicambuk, ya kan, dicambuk. Nah, dalam hukum modern itu, hukum jinayah seperti ini masih mendapatkan kritikan. Karena mengapa? Karena hukum modern itu menganggap bahwasanya dicambuk itu sudah melewati batas hak asasi manusia, sehingga bagi orang yang senang atau mendukung hak asasi manusia, maka mereka sepenuhnya menolak hukum cambuk seperti yang ada di Aceh tersebut. Terus selanjutnya, apakah relevansi antara hukum pidana jinayah di sini dengan hukum modern? Ya, tentunya jelas ya, ada keterhubungan atau ada ketersesuaian antara hukum jinayah dengan hukum modern pada saat ini, yaitu di mana kita dapat melihat dari segi upaya dalam menegakkan satu keadilan yang seadil-adilnya, tidak diskriminatif, dan juga akan memberikan keamanan kepada seluruh masyarakat. Nilai-nilai integritas yang ada dalam dua hukum ini, hukum jinayah dan juga hukum modern
ini eksistensinya itu sama, itu adalah menegakkan keadilan dan juga memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, walaupun pelaksananya itu berbeda, tetapi eksistensinya itu sama atau tujuannya itu sama. Seperti misalnya dalam hukum jinayah takzir. Nah, ini sangat mudah diterima pada saat sekarang ini karena hukum dari jinayah takzir di sini itu pelaksananya itu dipasrahkan kepada penguasa atau hakim. Ini sesuai dengan hukum yang sekarang, hukum di suatu negara, misalnya di Indonesia, bahwasanya segala hukumnya itu kan dipasrahkan kepada hakim. Nah, ini sedangkan takzir ini dipasarkan kepada hakim. Jadi antara hukum jinayah dengan hukum ini sangat relevansi, itu khususnya dalam fikih jinayah yaitu takzir. Oleh karena itu dalam takzir di sini maka dunia barat atau hukum internasional di sini itu tidak berkritik atau tidak ada kritikan lagi mengenai hukum jinayah yang akan diterapkan menjadi dasar pada hukum modern ini, karena hukum jinayah takzir di sini ini sangat relevansi dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip pada hukum jinayah pada saat ini. Jadi intinya itu adalah bisa hukum jinayah ini masih sesuai, memiliki ketersesuaian dengan hukum jinayah modern saat ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.